Selamat datang pada video ini saya akan menunjuk kepada editor cara memigrasikan kode data dari PC Windows Anda ke MacBook Neo. Dan hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa kedua PC kita terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama atau ke router yang sama. Dan juga Anda harus memastikan bahwa PC Windows Anda bisa menggunakan koneksi Bluetooth, dan jika tidak bisa, maka Anda sebaiknya membeli adaptor Bluetooth. Jika minawan akun mengkian baswa kemarin dan migration data tersebut, hanya itu saja. Aplikasi apa yang akan kita gunakan untuk itu, yaitu aplikasi resmi dari Apple, memerlukan koneksi Bluetooth, dan mungkin akan meminta Anda untuk mengaktifkan Bluetooth selama prosesnya. Dan sekarang hal pertama yang perlu kita lakukan untuk memigrasikan data Windows ke MacBook kita adalah arahkan ke logo Apple di pojok kiri atas MacBook dan periksa pengaturan sistem. Lalu di sini kita harus memastikan bahwa perangkat sudah diperbarui ke versi terbaru. Jadi buka menu umum di sidebar, periksa pembaruan perangkat lunak, dan pastikan perangkat Anda tidak memerlukan pembaruan apapun untuk menginstal pembaruan. Kemudian lakukan hal yang sama pada PC Windows Anda. Kemudian di PC Windows Anda, ada the harus beperiksa peraturan Windows, lalu di sidebar, buka pembaruan Windows dan pastikan perangkat Anda sudah diperbarui. Dan kemudian kita harus menginstal alat migrasi Windows dari situs resmi dukungan Apple. Jadi mari kita cari Apple Support Windows Migration di PC Windows kita, dan kita akan melihat artikel tentang cara mentransfer dari PC ke Mac. Ngomong-ngomong, Anda bisa memeriksanya sendiri jika mau, tapi secara umum yang perlu kita lakukan di sini adalah memilih Windows Migration Assistant. Jadi jika Anda mau, terima kasih. Transfer ke macOS dimulai dari macOS 14 hingga macOS 26. Saya rasa Anda menggunakan macOS 26, meskipun Anda juga selalu bisa memeriksanya di pengaturan. Versi ke-26 adalah macOS terbaru, dan kemungkinan besar sudah terpasang di MacBook Neo Anda. Aplikasi Windows Migration Assistant yang sesuai untuk OS ini adalah yang ini. Jadi, mari kita pilih lalu klik unduh dan tunggu hingga alat tersebut diunduh ke PC kita. Setelah itu, kita perlu menjalankan asisten migrasi dengan membuka file ini. Kalau begitu, mari kita tunggu sampai persiapan telah selesai. Oke, dan sekarang kita harus menginstal program ini. Jadi mari kita klik berikutnya, lalu setujui persyaratan dalam perjanjian lisensi. Klik install dan tunggu hingga Migration Assistant terinstall di laptop Anda. Dan sementara itu, mari kita beralih ke MacBook kita dan di MacBook kita. Kita harus mencari Migration Assistant menggunakan Spotlight yang bisa kita lakukan dengan mengklik di sini, dan mari kita cari Migration Assistant. Ya, jadi kita tidak perlu menginstalnya secara terpisah di sini. Cukup buka saja dan ketuk lanjutkan. Masukkan kata sandi MacBook Anda, tekan enter. Di jendela berikutnya, kita harus memilih dari PC Windows, lalu ketuk lanjutkan. Oke, jadi kita mendapatkan peringatan bahwa Mac sedang berjalan dengan daya baterai. Jadi, ya, sebaiknya sambungkan perangkat Anda ke adaptor AC. Tapi saya rasa kita tidak akan membutuhkannya karena proses ini sepertinya akan cukup cepat. Oke, dan pada titik ini kita akan mendapatkan informasi transfer untuk Mac ini agar kita bisa menghubungkan kedua perangkat. Jadi pada titik ini
kita harus kembali ke PC Windows kita. Dan di sini kita perlu menjalankan asisten migrasi yang tentu saja akan berjalan dengan sendirinya. Oke, jadi kita harus menutup browser untuk melanjutkan. Lalu kita harus menonaktifkan pembaruan otomatis di Windows kita. Untuk flow kondisi yang nomor lagi kita melakukan hanyalah pergi ke bagian pembaruan Windows di pengaturan dan masuk ke opsi lanjutan dan nonaktifkan semua fitur ini. Dan nonaktifkan juga yang ini di menu sebelumnya. Lalu mari kita berhenti, lalu melanjutkan. Jadi ya, kita mungkin juga perlu menonaktifkan firewall dalam proses ini. Tapi untuk sekarang mari kita lanjutkan saja. Kemudian mari kita pilih apakah kita ingin mengirim atau tidak mengirim data untuk diagnostik. Tapi menurut saya itu bukan tidak perlu. Baiklah, sekarang kita perlu memasukkan kode yang ditampilkan pada Anda. Perangkat Mac kami ada di sini. Dan setelah Anda melakukan itu, perangkat Anda akan mulai terhubung satu sama lain. Dan di MacBook Anda akan melihat sesuatu seperti ini. Dan di sini Anda bisa memilih data mana yang ingin Anda transfer. Jadi saya tidak akan mentransfer folder ini. Jadi ya, di sini kita pada dasarnya bisa memeriksa semua data yang ingin kita transfer dari semua pengguna di komputer kita. Ketuk lanjutkan ketika kita sudah siap, lalu kita harus mengatur kata sandi untuk akun baru yang akan ditransfer. Jadi tekan lanjutkan, lalu masukkan kata sandi 2 kali untuk konfirmasi. Ketuk atur kata sandi, lalu lanjutkan. Kemudian kita perlu mengotorisasi akun yang sudah ada jika Anda sudah memilikinya dengan memasukkan kata sandi. Klik Go Authorized dan lanjutkan. Kemudian tunggu saja hingga data ditransfer dari PC Anda ke MacBook Anda. Ini akan memakan waktu cukup lama. Oke, dan ketika migration slasher, Anda akan melihat jendela ini di PC Windows dan Mac Anda. Sekarang kita bisa mengetuk selesai dan melanjutkan dengan masuk ke akun Windows yang baru saja kita pindahkan. Jadi semua data dari akun Windows Anda akan ditransfer ke MacBook Anda seperti ini. Tergantung pada jumlah data, waktu yang dibutuhkan mungkin berbeda-beda. Jadi bagi saya itu berlangsung sekitar 10 menit. Meskipun saya hanya memiliki sekitar 2 GB data untuk ditransfer, dalam kasus Anda mungkin akan memakan waktu sedikit lebih lama. Jadi saya sarankan menggunakan metode ini untuk mentransfer beberapa hal data penting. Dan jika Anda ingin mentransfer data Anda sepenuhnya, maka saya lebih menyarankan untuk menggunakan perangkat eksternal seperti hard drive eksternal atau flash drive USB jika Anda memilikinya yang dapat mendukung penyimpanan data dalam jumlah besar. Sekian video kali ini. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Sampai jumpa lagi.